Atau dengan adanya bukti dia ngutang, terbukti dia punya hutang dengan pengakuan kah, ikrar, atau dengan bayinatin, dengan adanya bukti kalau dia ngutang. Jelas nih, berarti hukum kasusnya ada utang memang. Kemudian fadal ada, kemudian dia ngeklaim udah bayar utang, udah bayar, wal ibra, atau udah bebas dari utang. Maka di sini bagaimana yang dianggap? Kan ada utang saat itu, yang diperdebatkan udah bayar apa belum. Maka kalau perdebatannya udah bayar atau belum, maka hukum asalnya dia belum bayar. Fal qaulu qaulu gharimihi, maka yang dianggap di situ perkataan orang yang gharim, ya, yang ngutangin dia. Tadi tuh yang lagi ngejar utang ke dia, yang lagi ngejar utang ke dia, gharim. Fal qaulu qaulu gharimihi. Kenapa? Li'annal asla ada mudzalik, karena hukum asalnya dia belum bayar. Yang udah sabata di situ utangnya, yang masykukun fihi bayarnya, maka fal aslu adam. Udah jelas ngutang, perdebatannya udah bayar apa belum? Berarti aslinya belum bayar. Selama belum terbukti bayar, berarti dia belum bayar. Islamic Brotherhood Television. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, thumma ila ruh khususan jami'il fuqaha wal muhaddithin wal qur'an mufassirin wa sadat as-sufi wal muhaqqiqin wa awliya al-kawn ajma'in, khususan ila ruh syekhuna wa masyayikhina fid din mimman intaqalu ila rahmatillah, wa biniyat an Allah يرزق شيخنا دكتور عبد الرحمن سقف الصحة والعافية وطول العمر في طاعة الله ويسر له كل عسير بجاه النبي البشير نذير الله ذني. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الأصل والعدم. الأصل العدم. طيب، قاعدة الأصل العدم. معنى القاعدة أن المشكوك فيه كالمعدوم، فما تشك في وجود شيء فالأصل فيه العدم. Belum sampai? Oh, baru sampai yang saum. Taib. Kita baca kaidah yang al-asl al-adam dulu, nanti balik lagi sisain yang sedikit itu ya. Soalnya sayang tadi anda murojaahnya al-asl al-adam. Anda pikir udah selesai yang sebelumnya. Ntar kita balik lagi ke situ. Sayang. Qaidatun al-asl al-adam. Kaidah al-asl al-adam. Ma'na al-qaidah an al-mashkuka fihi kal-ma'dumi fama tashakka fi wujudi syai'in fal-aslu fihi al-adamu. Ya. Ini termasuk salah satu kaidah yang terlahir dari al-yaqin la yuzalu bisyak. Ya. Kaidah yang terlahir, yang masuk ke dalam kaidah al-yaqin la yuzalu bisyak. Apa kaidahnya? Al-aslu al-adam. Hukum asal sesuatu yang memang belum dilakukan, ya, yang memang sebelumnya enggak ada, maka hukum asalnya tetap tidak ada sampai yakin atau dibuktikan dia telah dilakukan. Jadi sesuatu yang memang hukum asalnya enggak ada, dianggap enggak ada, maka dia terus dalam ketiadaan sampai dinyatakan ada, sampai terbukti ada. Makanya makna kaidah apa? Anal mashkuka fi, sesuatu yang diragukan itu kal ma'dum, sama kayak enggak ada. Famata syakka fi wujudi syai'in, kapan dia ragu tentang keberadaan sesuatu, emang sesuatu yang asalnya sebelumnya enggak ada, kemudian ragu ada apa enggak ya. Beda kalau emang yang asalnya udah ada, maka itu istishabul asal, udah kita bahas tuh. Ya, kalau yang sebelumnya udah ada, al aslu baqa'u makan ala makan, itu udah masuk ke kaidah itu. Tapi kalau emang sesuatu yang asalnya enggak ada terus ragu dia ada apa kagak ya, maka al aslu al adam fal aslu fihi al adam, maka hukum asalnya tidak ada, al adam. Wa min furu'il qaidah, termasuk furu' daripada kaidah ini apa? Al qawlu qawluna fil wat'i ghaliban li'anna al asal al adam. Ya.
Kalau ada perdebatan antara ini sempat diwata atau belum, suami istri misalkan sempat diwata atau belum, berarti kan hukum asalnya pas nikah belum diwata sampai udah betul-betul diwata. Maka di situ kalau ada perdebatan, ada cekcok, udah diwata atau belum, maka al-qaul qauluna fil wata' ghaliban, biasanya dalam banyak kasus umumnya yang dipegang adalah perkataan orang yang menafikan wata. Kenapa? Li'annal asla al-adam, karena hukum asalnya dia belum wata. Ya, al-aslu al-adam, kembali ke al-asl. Kecuali ada beberapa kasus yang disebutkan di asbah nadhair. Kemudian yang kedua, law thabata alaihi daynun bi iqrarin aw bayyinatin fadda'a al-adaa wal ibra'a fal qawlu qawlu gharimihi li'anna al-asla 'adamu dhalik. Ya. Kalau memang thabata alaihi daynun, terbukti dia punya hutang, bi iqrarin, baik dengan pengakuan aw bayyinatin, atau dengan adanya bukti dia ngutang, terbukti dia punya hutang dengan pengakuan kah, ikrar, atau dengan bayinatin, dengan adanya bukti kalau dia ngutang. Jelas nih, berarti hukum kasusnya ada utang memang. Kemudian fadal ada, kemudian dia ngeklaim udah bayar utang, udah bayar, wal ibra, atau udah bebas dari utang. Maka di sini bagaimana yang dianggap, kan ada utang saat itu, yang diperdebatkan udah bayar apa belum. Maka kalau perdebatannya udah bayar atau belum, maka hukum asalnya dia belum bayar. Fal qaulu qaulu gharimihi, maka yang dianggap di situ perkataan orang yang gharim, ya, yang ngutangin dia. Tadi itu yang lagi ngejar utang ke dia, yang lagi ngejar utang ke dia, gharim. Fal qaulu qaulu gharimihi. Kenapa? Li'annal asla 'adamu dzalik, karena hukum asalnya dia belum bayar. Yang udah sabata di situ utangnya, yang masykukun fihi bayarnya, maka fal aslu adam. Udah jelas ngutang, perdebatannya udah bayar apa belum? Berarti aslinya belum bayar. Selama belum terbukti bayar, berarti dia belum bayar. Nah, fal aslu adam. Taib. Akala ta'ama ghairihi wa qala kunta abahtahu li wa ankaral maliku suddiqal maliku li'anna al-asla adamul ibahah. Ya. Kalau dia makan makanan orang lain, akala ta'ama ghairihi, dia makan makanan orang lain. Ada makanan nih di meja makan, dia makan. Kan nggak boleh makan makanan milik orang lain tanpa izin, gak boleh, hukumnya haram. Ya. Nggak boleh tanpa izin, hukumnya haram. Izin dulu baru makan, bukan makan dulu baru izin. Kadang-kadang dibalik-balik. Termasuk di restoran-restoran sebenarnya yang lebih benar tuh caranya KFC. Bayar dulu baru makan, bukan makan dulu baru bayar. Jadi kita udah bayar, berarti itu makanan udah punya siapa? Punya kita, habis itu kita makan. Itu yang benar tuh sebenarnya, yang lebih tepat sebetulnya, lebih aslam yang seperti itu, bayar dulu baru makan. Karena gini, itu makanan kan bukan punya kita. Begitu kita bayar jadi punya. Anda bukan nyuruh makan di KFC ya, cuman Anda lagi bilang transaksi, jadi lebih benar makan dulu baru bayar. Bayar dulu baru makan. Ya, bayar dulu baru makan. Karena tuh makan aslinya bukan punya saya, bukan punya kita. Makanan hukum asalnya itu makanan bukan punya kita, punya orang. Itu makanan. Nah, kalau kita bayar baru pindah kepemilikan ke kita. Habis itu kita makan. Nah, udah benar tuh. Nah, kalau kita belum bayar udah makan, kan nggak begitu. Cuman kadang-kadang jadi uruf sih ya, repot juga. Jadi uruf. Udah sama-sama maklum ya, udah deh. Kalau di rumah makan ya udah deh, udah jadi uruf sama-sama maklum. Cuman memang kalau mau lebih jaga-jaga, bicara lebih jaga-jaga, yang lebih tepat secara fikih, bayar dulu baru makan, bukan makan dulu baru bayar. Bayar dulu baru makan. Jelas ya? Dan bayar dulu baru makan tuh lebih aman sebetulnya, lebih selamat. Kadang-kadang ada di pinggir-pinggir jalan tukang-tukang jualan makanan yang ngegetok. Mentang-mentang yang datang orang kagak dikenal, tahu-tahu makan sedikit sekian ratus ribu, padahal kagak masuk di akal misalkan. Itu akibat makan dulu baru bayar tuh. Ada ketidakjelasan, apalagi nggak sampai nanya harga dan lain sebagainya. Secara muamalat syariat ada banyak esensi yang nggak terpenuhi di situ.
Samannya jadi nggak jelas berapa. Walaupun kadang-kadang kalau ada di menu jelas ya, ada di menu jelas. Tapi tetap yang lebih sesuai dengan kaidah syariat, makan dulu baru bayar dulu baru makan, bukan makan dulu baru bayar. Kalau dalam konteks minta, ya minta dulu baru makan, bukan makan dulu baru minta. Kalau sempat minta, kalau belum sempat minta mati bagaimana? Minta ikhlasnya bagaimana? Nah, akala ta'ama ghairihi, dia makan makanan orang lain. Wa qala, terus dia mengatakan, mengklaim, kunta abahtahuli, kamu kan udah membolehkan kepada saya untuk makan makanan kamu. Wa ankaral maliku, akhirnya yang punya ingkar, enggak ngizinin ente. Maka di sini yang dipegang omongannya siapa? Omongan yang makan atau omongan yang punya makanan? Suddiqal maliku, yang dipercaya yang punya makanan. Kenapa? Karena al aslul adam, li'anna al asla adam wa ibahah. Karena hukum asalnya izin itu belum ada. Nah, jadi izin itu dinyatakan belum ada sampai dipastikan ada izin. Nah, kalau yang punya menyatakan nggak mengizinkan, berarti hukum asalnya belum ada izin. Karena izin itu sebelumnya belum ada, al aslul adam. Ya. Jadi izin dulu baru makan, bukan makan dulu baru izin. La ilaha illallah. Ada nanti di kitabnya Syekhuna Dr. Abdurrahman As-Segaf, ada kitab beliau kaidah yang ini, ada yang nanti cuman yang satu lagi belum dicetak, itu di Ahqaf diajar nazariyat fiqhiyah, teori-teori fikih. Ada namanya nazariyatul milik, teori kepemilikan. Apa aja asbabul milik disebutin. Sebab-sebab kepemilikan itu bisa berpindah tangan. Di antaranya al-bai'u syira, jual beli. Di antaranya juga hibah, ngasih hadiah. Di antaranya ada beberapa disebutkan di situ. Raf'uliyat, ada beberapa yang disebutkan oleh Syekhuna Dr. Abdurrahman menukil dari para ulama. Nah, jadi keterpindahan pemilikan itu ada aturannya dalam syariat, enggak sembarangan. Enggak sembarangan. Idza qala 'amilul qiradi lam arbah fayusaddaqu li anna al-asla 'adamur ribhi. Lam arbah. Wa idza qala 'amilul qiradi lam arbah illa kadza fayusaddaq li anna al-asla 'adamuz zaid. Nah, sekarang qirat. Saya jelasin dulu apa itu qirat. Qirat itu dalam bahasa, ada secara syariat, ya, dalam bahasa Arab diambil dari kata-kata qard, arti qata'. Secara syariat tauqilu malikin bi ja'li malihi bi yadi akhara liyatajira fihi war ribhu mushtarakun bainahuma. Ya. Seseorang yang punya harta, dia menjadikan hartanya di tangan orang lain. Anda punya harta Anda titipin ke tangan orang lain, Ustadz Haris dalam hal ini misalkan, supaya Ustadz Haris puterin tuh duit. Nanti untungnya dibagi secara prosentase. Itu disebut qirat. Beda halnya kalau dua-duanya punya harta, lain cerita tuh, nanti ada syarikah, ada bab lain. Ini enggak. Ya ini yang punya harta cuma salah satu doang, Anda yang punya modal, antum enggak punya modal. Duit Anda yang Anda punya modal ini Anda taruh ke antum untuk antum puterin. Jadi seorang yang punya modal memberikan modal tersebut kepada amil, istilahnya amil. Antum dalam hal ini disebut amil. Antum puterin tuh duit. Nanti ada kesepakatan prosentase keuntungannya dibagi berapa. Itu disebut qirat, bukan syarikah, qirat. Nah, ya, itu disebut qirat. Jadi ana malik. Perhatikan dulu nih, ana malik, ana yang punya duit. Ustadz Haris di sini sebagai apa? Amil. Dia yang muterin tuh duit. Itu dalam konteks qirat seperti itu. Ana amil, malik, ana yang punya duit. Ustadz Haris sebagai amil yang muterin tuh duit. Itu akadnya disebut qirat. Nah, nanti hartanya disebut mal. Nanti kerja yang dipakai buat muterin duit, bisnisnya apa disebut amal. Untungnya disebut rebeh. Nah, nanti ada sigat. Ada sigat untuk mengesahkan daripada akad qirat tersebut. Qaratuka fi hadhil alaf, misalkan ad-dinar ala anna ribha bainana fayaqul amr qabiltu. Itu disebut qirat. Jadi Anda ulangin sekali lagi ya. Yang disebut qirat, seseorang malik, pemilik harta, atau kita sebut pemilik modal, dia berikan modalnya kepada si amil, untuk si amil muterin itu duit. Nanti keuntungannya dibagi dengan persentase. Itu disebut akad apa? Qirat. Ana yang punya duit disebut malik. Ini istilahnya kita mesti ngerti untuk memahami ibarah berikut ini. Ana yang punya duit disebut malik. Ustadz Haris yang muterin disebut apa?
amil. Idza qala amil qirat. Nah, ini kalau amilnya qirat mengatakan lam arbah, saya nggak untung. Karena kan tadi kalau anak kasih duit ke Ustaz Haris, untungnya mesti dibagi itu sesuai persentase yang disepakati. Nah, misalkan Ustaz Haris mengatakan lam arbah, Anda nggak untung. Anda sebagai pemilik nggak terima. Wah, masa iya nggak untung? Nggak mungkin ente nggak untung. Pasti ada untungnya. Ente nilep nih ya. Bla 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 bla. Maka bagaimana di sini? Siapa yang dipercaya? Fayusaddaq, yang dipercaya Ustaz Haris sebagai amil. Ustaz Haris sebagai amil dipercaya. Kenapa? Li'annal asla ada murrebeh. Karena asalnya memang belum ada keuntungan. Ketika dikasih modal udah ada untung belum? Belum ada. Maka ketika dia ngeklaim belum ada untung, ya bisa diterima. Itu secara hukum zahir. Kalau nanti Anda bisa membuktikan pembuktian sebaliknya, oh ada untung cuman ditilep, tuh lain cerita tuh. Tapi kita bicara hukum asal ya. Ketika belum ada pembuktian terhadap adanya keuntungan tersebut, maka fayusaddaq, omongan Ustaz Haris sudah diterima. Karena memang hukum asalnya modal belum ada untung. Li'annal asla ada murrebeh. Karena hukum asalnya nggak ada rebeh. Ini yang disebut al-aslu al-adam. Al-aslu al-adam. Ini terlahir dari kaidah al-yaqin la yuzalu bisyak. Yakinnya belum ada untung, ada modal belum ada untung, tuh yakin. Ada untung atau belum, itu syak yang jadi pertanyaan. Maka di sini ketika amil menyatakan belum ada untung, yusaddaq kalamu, omongannya dipercayakan. Al-asl ada merebeh karena hukum asalnya belum ada untung. Wa idza qala amilul qirat, kalau amil qirat mengatakan lam arbah illa kada. Ustaz Haris ngomong lam arbah, saya nggak dapat untung illa kada, kecuali sekian. Untungnya cuma 3 juta doang, Beb. Anda ngutot enggak nih, untungnya mesti 10 juta. Anda nggak punya bukti bahwasanya untungnya benar 10 juta. Khalas, yusaddaq, yang dipercaya omongannya amil. Karena memang hukum asalnya untungnya ya segitu, yang dinyatakan nggak lebih dari itu. Aslinya nggak ada untung sama sekali, dia mengklaim untungnya segitu, ya itu yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi percaya. Kenapa? Li'anal asla ada muzaid, li'anal asla ada muzaid, karena hukum asalnya nggak ada untung lebih. Hukum asalnya untung yang dinyatakan ya seperti itu, yang diakui. Qala shibra millisi shibra millisi itu milsi Ustaz. Hah? Malisi. Qala shibra malisi bitasydidil lam Ustaz. Syabra. Qala syabra malisi. Itu tahqiq. Kalau tahqiq nama ulama dhabtul a'lam. Ini bidangnya Syekhuna Ustaz Syekh Jalani, dhabtul a'lam, karena itu wazifatul muhaqqiq. Naam. Law dafa'a syakhsun li akhara darahima wa qala idfa'ha li Zaid fadda'a al-akhidhu daf'aha li Zaid fa ankara suddiqa fi madda'ah li'anna al-asla 'adamul qabdi. Ya, perhatikan baik-baik. Anda terjemahin dulu. Lau dafa'a syakhsun, kalau seseorang menyerahkan li akhar, kepada orang lain, darahima, sejumlah dirham. Lau dafa'a, manakala seseorang, lau dafa'a syakhsun, manakala menyerahkan siapa seseorang li akhar, kepada orang lain, apa yang diserahkan, darahima, sejumlah uang, sejumlah dirham. Wa qala idfa'ha li Zaidin, kemudian ya syakhsun tersebut, qala tu dhamirnya kembali kepada syakhsun tersebut. Qala, berkata siapa syakhsun tersebut, berkata idfa'ha, berkata kepada si akhara, idfa'ha, bayar ha darahima tersebut li Zaidin, kepada Zaid, bayar darahima tersebut kepada Zaid. Fadda'al akhidhu daf'aha li Zaid, kemudian si akhara tersebut idda'a dhamirnya kembali kepada akhara. Fadda'a ay al akharu tersebut, idda'al akharu, kemudian orang yang diserahkan uang tadi mengklaim, al-akhidhu, orang yang mengambil uang tadi mengklaim daf'ah, dia sudah menyerahkan kepada Zaid, li Zaid, kepada Zaid, daf'ah darahim li Zaid. Fa'ankara, kemudian Zaid ingkar. Ankara dhamirnya kembali kepada Zaid. Kalau ngaji kita pastikan dhamir. Kalau guru lagi nerjemahin itu diantara yang paling penting kepada orang yang nyatat untuk memastikan kembalinya dhamir, itu paling penting. Laulad dhamir la fahiman nahwal hamir. Karena diantara yang paling rumit itu menentukan kembalinya dhamir. Kalau tanpa bicara kembalinya dhamir, himar pun bisa paham ilmu nahu. Saking gampangnya nahu. Fa'ankara, kemudian ingkar Zaid, suddiqa fi madda'ah, maka Zaid dipercaya, diklaimnya dia ingkar bahwasanya itu belum diserahkan. Kenapa? Li'annal asla adamul qabdi, karena hukum asalnya si Zaid belum melakukan qabd. Zaid belum melakukan qabd, hukum asalnya.
Li'anna al-asl adamul qabdi. Zaid belum melakukan qabd. Ya. Ini ana punya fulus nih, ana ada fulus. 5 juta ana serahkan ke Ustaz Salman. Itu berarti ana syakhsun, Ustaz Salman akhar. Ana serahkan fulus 5 juta ke Ustaz Salman. Ana bilang, Ustaz, idfa hali Zaid, bayar ke Zaid. Kata Ustaz Salman, habis itu, udah beb, ana udah kasih ke Zaid 5 jutanya. Fadda'al akhidhu. Akhir siapa di sini, Ustaz Salman? Fadda'al akhidhu daf'a hali Zaid. Ustaz Salman udah ngaku kalau dia udah bayarin itu ke Zaid. Begitu ana tanya ke Zaid, Zaid gimana Zaid? Ustaz Salman udah bayar ya 5 juta, udah titip. Fa'ankar. Zaid bilang, enggak, belum ada, mana ada belum nerima tuh duit. Maka siapa di sini yang dipercaya? Ustaz Salman atau Zaid? Zaid. Suddiqa fi madda'ah. Pengakuan Zaid yang diakuin. Kenapa? Li'annal asla adamul qabd. Karena hukum asalnya memang Zaid belum nerima. Dia tidak dinyatakan nerima sampai dia betul-betul qabd. Hukum asalnya dia belum nerima, belum megang itu harta. Maka kalau dia menyatakan belum nerima, dia diakuin. Kalau faktanya Zaid udah nerima tapi dia bohong, gimana beb? Ya berarti tugas Ustaz Salman mana membuktikan kalau dia udah nerima. Selama belum ada bukti dia nerima, kemudian dia ngaku bahwasanya dia belum nerima, al asal adamul qabd. Jelas ya? Nah, ikhtalafa syarikan, dua orang yang berkongsi, ada bersengketa pendapat. Fil malil mushtaraki bainahuma, di dalam harta yang mereka kongsi di dalamnya. Dua orang yang syarikan berkongsi, ikhtalafa, berbeda pendapat, fil malil mushtaraki bainahuma, di dalam harta yang mereka kongsi di dalamnya. Faqala dzul yadi minhuma, ya orang yang megang harta tersebut, ada harta kongsi, kemudian ada yang dipegang sama salah satu orang. Faqala dzul yadi minhuma, kemudian orang yang menguasai daripada harta tersebut mengatakan, iktasamna wa sarali, kita udah bagi nih, kita udah pecah kongsi, kita udah bagi wasarali, dan ini bagian aneh udah. Sarali ini udah punya aneh. Kemudian suddiqal munkil kemudian yang temannya kongsinya dia ingkar, enggak, kita belum pecah kongsi, belum ada bagi nih, belum kita bagi. Maka siapa yang dipercaya di sini? Si munkir, orang yang ingkar. Kawan kongsi lamanya dia yang ingkar tentang adanya pembagian, suddiqal munkilil qismati minhuma, orang yang mengingkari terhadap jadinya pecah kongsi tersebut, itu yang diterima pendapatnya. Kenapa? Karena hukum asalnya kismahnya, hukum asalnya syarikahnya masih berlaku, kongsi itu masih berlaku sampai betul-betul dia dipecah. Nah sekarang kan dia yang ketahuan dia masih ada kongsi di situ. Yang diperdebatkan, yang diragukan pecahnya. Maka kembali ke hukum asal, berarti hukum asalnya belum dipecah. Yang ingkar itu yang diterima, li'anal asla adamul qismah. Karena hukum asalnya yang dianggap adalah tidak adanya pecah kongsi. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Jelas ya. Jadi al-aslu al-adam. Hukum asalnya itu al-adam. Ini banyak, kaidah ini banyak berlaku nih di muamalat, banyak berlaku di muamalat. Nah, wallahu a'lam bishawab.